sini saya akan menjelaskan langkah-langkah user untuk dokter melakukan entry swab, kemudian entry e-resep melalui SIM versi website atau mLab. Saya contohkan dengan usernya Dr. Mona. Loginnya menggunakan kode dokter untuk user, kemudian passwordnya dokter 123 kecil semua. Nah, setelah login, karena di klinik itu hanya rawat jalan, maka klik menu Dokter Alan. Nah, setelah muncul pasiennya, biasanya pasien tersebut dipanggil terlebih dahulu atau dipanggilnya melalui Hanja Desktop juga bisa, opsional. Kalau misalkan di dalam poli atau di dalam kliniknya ada 2 komputer, yang satunya punya perawat, yang satunya punya dokter, nanti yang manggil itu hanya bisa dilakukan di perawat, sedangkan dokter hanya melakukan pemeriksaan dan entry resep. Kalau misalkan dilakukan secara keseluruhan oleh dokter, bisa lakukan dipanggil dulu. Nah, dengan klik tombol ke poli umum. Dengan tombol klik panggil, kemudian untuk entry swab, kliknya adalah nama pasien. Klik. Nah, nanti akan muncul form untuk mengentry swab. Misalkan kita entry swab dan lain-lain, kemudian simpan. Nah, swab tersebut nanti akan tersimpan. Kalau misalkan ada yang mau diedit, klik edit. Nanti swab tersebut akan muncul di form yang tadi, swab edit misalkan. Terus klik simpan lagi. Nah, nanti swabnya akan teredit. Setelah mengisi swab, yaitu selanjutnya adalah mengentry resep. Nah, biasanya kalau misalkan dibutuhkan resep sebelumnya itu apa, bisa klik riwayat perawatan di sini, di tombol riwayat. Nah, nanti muncul. Jadi dikasih obat apa, periksa sebelumnya. Nanti bisa dilihat tanggalnya. Di sini ada tanggal 10 2024, bulan 10 tanggal 9 2024. Nah, ini ada swab di tanggal tersebut, kemudian ada pemberian obatnya. Kalau sudah selesai melihat riwayat, bisa tutup. Ketika sudah selesai melihat riwayat, selanjutnya adalah mengentry e-resep. Caranya klik tombol e-resep. Nah, ini ada form di sini, ada resep non racik, kemudian ada racikan. Nah, misalkan kalau dia obatnya non racikan, klik di kolom resep non racikan, ketik nama obatnya, paracetamol, nanti akan muncul daftar obatnya. Misalkan paracetamol. Nah, kalau sudah muncul, klik. Nah, nanti aturan pakai bisa diisi manual, bisa juga menampilkan master aturan pakai
Dengan satu kali ketik aja nanti misal, nah ini akan muncul master. Tapi kalau misalkan mau diketik manual juga bisa. Contoh, masukkan 1. Kemudian masukkan kerincian. Nah, ini karena resep sebelumnya sudah divalidasi, makanya dia membuat e-resep sendiri, terpisah lagi. Nih, saya hapus obatnya. Agak lama karena jaringan. Gimana kalau dia racikan? Kalau dia racikan, bentar. Kita hapus dulu. Yes. Kalau dia racikan, contoh. Racikan, nama racikannya apa? Batuk. Oh, karena ini belum ada masternya ya. Misalkan salep kapsul. Nah, ini. Nama racikannya itu berarti masternya ada salep, ada kapsul, sirup, injeksi, dan lain-lain. Nanti bisa ditambahkan, meminta bagian farmasi untuk menambahkan master racikannya. Misalkan kita pakai kapsul. Nah, nama racikannya apa nih? Misalkan batuk, pilek. Obatnya kalau dia pakai 2 obat, nanti bisa ditambahkan. Misalkan dia pakai paracetamol, nggak salah aja sih, nggak salah. Terus ini misalkan 2, kandungannya berapa? Ini biasanya yang tahu bagian apa? Bagian apotik. Nanti kalau misalkan dokternya kurang jelas atau kurang tahu, nanti kan ada validasi, nanti bisa dibenarkan oleh apoteknya. Misalkan ini keterangannya apa, nanti bisa ditambahkan, bisa juga di strip. Kemudian aturan pakai diisi, jumlah kapsulnya itu berapa, misalkan kasih 1. Nah, kalau sudah, masukkan rincian. Selesai. Ini sudah masuk resepnya. Ini batuk pilek masuk. Nah, seperti itu. Kemudian biasanya dokter itu mengisi ICD atau diagnosa dan prosedur. Misalkan mau mengentry diagnosa set 08.9 misalkan, itu bisa diklik di menu, di tombol ICD 10 dan 9, klik. Nah, nanti muncul pop up. Terus pilih, biasanya kan masih kosong nih karena udah ada. Ini kan berarti diagnosa utama, prioritas. Nah, kalau dia udah ada, kita klik yang 2, ketikkan di sini kodenya. 9 misal. Nah, kalau sudah, klik tambah. Nah, dia bakal muncul ke sini. Begitupun dengan prosedur, dia klik 1, misal, klik. Nah, dia bakal muncul ke sini. Kalau mau dihapus nggak apa-apa, bisa dengan klik tombol hapus. Oke, kalau sudah selesai, klik tombol selesai. Nah, panggil pasien kedua. Seperti itu.
Biasanya ada delay tergantung dengan speed jaringannya karena, untuk tombol panggil ini pakai text to speech dari Google. Biasanya kalau, koneksinya agak melambat ya agak ada buffering sedikit.